Jadi di ilmu bahan ini, saya nanti temanya adalah terkait dengan grafit grafena ya, grafit grafena. Nah, judul percobaannya pembuatan dan karakterisasi bahan struktur grafit dan grafena oksidat reduksi. Kalian sudah pernah dengar material atau bahan grafit maupun grafena? Kalau dengar udah lah ya. Kalau grafit itu strukturnya atau ya struktur grafit itu terdiri dari unsur apa? Grafit. Ayo, susunan grafit. Ya sebenarnya unsur pembentuknya itu apa sih grafit? Karbon ya Pak? Karbon Pak. Karbon bukan Pak? Karbon, ya betul, karbon. Tapi karbon yang seperti apa? Karbon itu kan banyak ya, karbon. Tergantung strukturnya. Bahkan kalau kita melihat mayoritas karbon itu kebanyakan dia kan sebenarnya bahan penyusun senyawa yang bersifat lebih ke arah organik, ya enggak? Karbon. Kebanyakan hidrokarbon, terus kemudian senyawa-senyawa organik seperti tubuh manusia maupun penyusun dari tanaman dan sebagainya. Itu mayoritas adalah karbon. Jadi lebih dikenal karbon itu lebih ke senyawa pembentuk atau unsur pembentuk senyawa anorganik, organik. Organik. Tetapi ternyata ada juga dan banyak juga senyawa yang susunannya adalah dari karbon yang dia sebenarnya anorganik gitu, anorganik. Padahal kebanyakan mayoritas adalah organik. Nah, salah satunya adalah grafit gitu. Grafit itu juga karbon ya, pure karbon. Grafit. Contoh grafit apa? Contoh grafit? Ayo. Ini Pak, yang buat di reaktor Pak. Apa? Batang kendali reaktor. Batang kendali grafit ya. Sebenarnya Elektroda Pak, elektroda untuk elektrolisis. Elektrolisis ya. Terus apa lagi? Isi pensil Pak. Isi pensil ya jelas. Kalau di reaktor itu malah dia sebagai ini grafen ya, terutama grafena itu sebagai pelapis dari bahan bakar itu juga biasanya dia. Jadi pelapis paling luar itu biasanya juga digunakan grafena. Itu grafena ya, grafena. Kemudian apalagi grafit? Arang ya kan jelas ya. Itu juga sumber grafit meskipun bukan grafit pure gitu. Itu salah satu bentuk grafit. Nah, kemudian kalau grafena. Nah, ada yang sudah tahu grafena? Siap tidak tahu Pak. Belum tahu ya grafena. Grafit grafena. Nah, grafena itu sebenarnya turunan dari grafit gitu. Turunan dari grafit yang pastinya dia adalah struktur penyusunnya adalah karbon gitu kan. Hanya saja ikatannya berbeda, jenis ikatannya kan ada namanya SP, SP2S dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan grafit gitu. Kemudian di sini ada grafena oksida. Nah, berarti grafena oksida itu apa? Berarti grafena yang di situ ada gugus oksidanya, ya kan? Ada oksinya, ada O-nya. Kemudian di sini lagi ada kata tereduksi. Nah, kalau kita dengar kata tereduksi, ya berarti ada kaitannya dengan penurunan bilangan oksidasi dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, jadi judulnya adalah pembuatan dan karakterisasi bahan struktur grafit dan grafena oksidat reduksi. Tujuannya mempelajari fenomena pembuatan struktur grafit dan grafena oksidat reduksi. Jadi kita akan mengetahui, kalau membuat grafit itu
seperti ini langkahnya atau step-stepnya, bahan-bahannya. Kalau menggunakan grafena oksida, dilanjutkan dengan step-step berikut, gitu, sehingga nanti bisa dihasilkan grafena oksida reduksi. Kemudian yang kedua, mempelajari karakterisasi bahan struktur grafit dan grafena oksida reduksi. Nah, jadi kita akan mengetahui, bedanya grafit sama grafena oksida reduksi itu seperti apa sih? Secara struktur, kemudian menentukan nilai kapasitansi bahan struktur grafit dan grafena oksida reduksi. Nah, nanti arahnya adalah kita ingin mengetahui perbedaannya. Perbedaan apa? Kemampuan dalam menyimpan listrik, ya, atau kita sebut kapasitansi. Jadi kapasitansi itu kemampuan suatu bahan untuk menyimpan listrik. Nah, nanti kaitannya untuk apa? Nah, nanti kalau kapasitansinya semakin bagus, ya maka dia akan semakin bagus sebagai kapasitor ataupun superkapasitor. Seperti itu. Jadi arahnya ke sana. Nah, nanti akan kita mencari tahu perbedaan nilai kapasitansinya. Apakah berbeda antara grafit dengan grafena oksida reduksi? Nah, sebelum ke arah sana, apakah beda strukturnya? Nah, apabila nanti strukturnya berbeda, apakah akan mempengaruhi nilai kapasitansinya? Kemudian apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi apabila berbeda? Nah, dasar teorinya dalam memahami struktur atom grafena, grafena oksida reduksi. Jadi beda ya antara grafena dengan grafena oksida reduksi. Jadi kalau grafena itu kalau bahasa Inggrisnya kan graphene, ya, graphene. Cukup menarik atau cukup unik dalam penemuannya tentang grafena. Grafena itu berarti murni pure, nggak ada oksidanya ya, itu grafena. Cukup unik dulu penemuannya. Di sini dalam memahami struktur atom grafena akan sangat membantu untuk mengenal struktur atom karbon beserta alotropnya. Nah, atom karbon beserta alotropnya. Artinya struktur-strukturnya berbeda. Sama-sama senyawa yang dia sebenarnya adalah karbon base, tetapi karena strukturnya berbeda, maka itu disebut alotrop. Karbon memiliki nomor atom 6 ya, jelas, dan menyebabkan elektron menempati 1s, 2s2, 2p1, 2p, jadi 2p2 sebenarnya, tapi yang satu 2p di X, dan yang satu 2p J. Jadi elektronnya itu ada di situ, dalam atom, orbital atom. Kemudian grafena adalah salah satu alotrop karbon berskala nanometer. Nah, ini yang menjadi menarik, kenapa grafena itu pada awal tahun 2000-an, ya, 2000-an atau di tahun 2000-an ini sekarang bahkan masih ya. Grafena itu digadang-gadang menjadi material yang super power. Grafena murni ya. Karena apa? Karena dia dengan struktur yang sangat tipis, dia mempunyai kemampuan yang cukup banyak, termasuk konduktivitasnya tinggi, kemudian kekuatan ikatannya tinggi, sifat optiknya juga bagus, sehingga digadang-gadang ini bisa digunakan sebagai bahan dalam pembentukan alat-alat elektronik ya, seperti itu. Tidak seperti grafit yang merupakan alotrop karbon paling umum, grafena adalah lapisan dua dimensi yang hanya dapat bergerak di antara atom-atom karbon dalam kisi dua dimensi. Nah, kalian sudah bisa membayangkan ya, dua dimensi itu seperti apa. Kalau kita berbicara dua dimensi, berarti kita melihatnya ya hanya panjang, lebar, tidak ada tinggi. Artinya tidak tebal, sehingga sangat tipis, hanya ada panjang, lebar dimensinya. Beda kalau tiga dimensi, ya berarti di situ kita bisa melihat atau bisa menentukan volumenya. Ada panjang, lebar, tinggi, itu menjadi tiga dimensi. Nah, grafen itu dua dimensi, sehingga dia hanya sangat tipis saja karena ketebalan dari senyawa grafen ini hanya ya berdasarkan ukuran dari atom karbon gitu. Ini benar-benar grafen yang pure murni ya, yang pure murni grafen gitu. Berarti ketebalannya itu hanya seukuran dengan atom karbon gitu. Itu kalau sangat tipisnya. Gitu. Kalau benar-benar itu grafen yang satu layer, bisa dibayangkan tuh. Tapi kalau panjang lebarnya itu
menyesuaikan ikatannya kan. Karbon di sampingnya, di samping sebelah katakanlah X, terus kemudian karbon berikatan dengan karbon sebelahnya di sumbu Z, ya, sehingga menghasilkan dua dimensi ya, ke panjang dan lebar. Sedangkan ke sumbu tadi kan XY ya, nah ini ke Z-nya itu tidak ada, ke Z-nya itu tidak ada. Lebih gambarannya seperti itu. Wujud grafit berwarna hitam, sedangkan grafena berwarna kecoklatan. Grafit ya seperti pensil ya. Grafena memiliki struktur dua dimensi yang terdiri dari ikatan sp2 membentuk struktur heksagonal menjadi dasar yang potensial untuk dijadikan sebagai aplikasi sifat mekanik, termal, listrik yang sangat baik. Nah, dua permasalahan utama dalam memproduksi lapisan grafena adalah yang pertama mendapatkan lapisan grafena yang memiliki skala ketebalan yang cukup. Artinya sebenarnya semakin tipis itu semakin bagus, semakin efisien dalam menghasilkan listrik dan sebagainya. Terus, seperti yang diketahui bahwa walaupun grafit tersedia sangat melimpah di alam, tetapi untuk dapat menyayat menjadi lapisan tunggal grafena sangat sulit. Nah, di sini sudah ada kata-kata menyayat, artinya grafit yang strukturnya 3 dimensi untuk menjadi grafena maka perlu dipisah-pisah, kan? Dipisah-pisah, disayat atau dipotong lapis per lapis sehingga menjadi lapisan yang tadi single layer, nah, akan membentuk grafena. Nah, proses itulah yang agak rumit, agak susah untuk mendapatkan lapisan-lapisan. Syukur-syukur satu layer gitu kan, beberapa layer aja sebenarnya cukup sulit. Gitu. Akan semakin tipis, artinya hanya single layer itu akan semakin keren ya grafenanya. Tapi seperti itu. Permasalahan kedua adalah lapisan grafena sangat sulit bercampur dan terdistribusi secara mungkin. Nah, grafit oksida, nah kita sekarang berbicara grafit oksida, itu mengandung ikatan-ikatan oksigen dengan karbon yang tidak hanya sangat mudah diperoleh dengan proses oksidasi, tetapi juga sangat mudah terlepaskan. Akibatnya ada proses penyayatan menggunakan alat ultrasonik, jadi perlu disayat. Nah, ketika menyayat nanti di ultrasonikasi. Nah, kita berbicara grafena oksida. Grafena oksida digunakan dasar untuk pembentukan grafena oksida reduksi. Nah, tadi ada grafit, kemudian grafit teroksidasi, kemudian berubah lagi menjadi grafena teroksidasi, kemudian baru menjadi grafena oksida reduksi. Grafena oksida reduksi. Jadi yang terakhir ini grafena oksida reduksi itu sebenarnya adalah grafena, tetapi yang ada oksidanya. Gitu. Karena susah sekali untuk menghasilkan grafena yang murni. Sehingga peneliti itu lebih mudah membentuk grafena oksida reduksi. Nah, kita nanti akan melihat strukturnya seperti ini. Proses preparasinya grafena oksida reduksi seperti ini. Nah, kita bayangkan di sini nih. Ini adalah grafit. Nah, kursor saya terlihat ya. Ini grafit. Oke. Grafit. Nah, kita lihat strukturnya. Ini adalah karbon-karbon semua nih. Karbon-karbon semua. Dia mempunyai bentuk 3 dimensi. Panjang, lebar, terus ketinggi juga. Ini berapa? Sebenarnya ini hanya ilustrasi gitu kan. Nah, kalau sini kan terlihat 2 layer. Sebenarnya ini bisa 3 layer, 4 layer, 5 layer, bahkan berlayer-layer gitu kan. Berlayer-layer. Ini hanya ilustrasi. Nah, kemudian grafit ini dioksidasi. Dioksidasi itu yang menggunakan, salah satunya adalah menggunakan bahan kimia oksidator, ya kan? Menggunakan bahan kimia yang bersifat oksidator. Kemudian dia akan teroksidasi, maka dari grafit ini muncullah atau berikatanlah dengan struktur oksida. Nah, jadi di sini tidak hanya karbon pure, tapi di sini sudah ada oksidanya. Ya, di sini ada O double bond dengan karbonnya, atau bisa dengan OH. Sehingga di sini sebenarnya ini bukan grafena oksida, tapi
Kalau saya lebih setuju ke grafit oksida, ya, grafit oksida. Jadi grafit alami oksidasi. Nah, ini masih berlayer-layer, masih berlayer-layer. Nah, kemudian karena ada di sela-sela ini ya, di sela-sela ini ilustrasi, di sela-sela antar karbon itu ada berikatan dengan gugus fungsi oksida, sehingga antar karbon di sini ini semakin renggang, semakin renggang. Artinya ikatan antara yang atas dan bawah ini akan semakin melemah, gitu ya. Ini ilustrasi. Jadi di sela-sela antar karbon yang per layer itu, karena ada disisipi, disisipi atau berikatan dengan oksida-oksida, maka ikatan antar karbon layer satu dengan di atasnya atau di sebelahnya atau di bawahnya, gitu ya, atas dan bawah ya lebih tepatnya kita untuk mempermudah, maka akan semakin lemah, semakin renggang, semakin renggang, semakin renggang. Nah, kemudian ketika semakin renggang ini, ketika dilakukan sonikasi, nah, sonikasi itu menggunakan kita memanfaatkan energi ultrasonik, ya, ultrasonik, di mana kita biasanya membutuhkan media air, di situ energi dari yang bersifat ultrasonik ini disalurkan ke air, kemudian di media air itu ada karbonnya di sini. Nah, energi itu dimanfaatkan untuk memutuskan ikatan yang antar layer ini yang tadi sudah cukup lemah, kemudian disonikasi maka akan semakin bisa putus, sehingga nanti akan dihasilkan layer yang lebih tipis. Ini sehingga nanti pecah-pecah kan ini menjadi layer. Nah, di sini itu menjadi grafena oksida. Sebenarnya masih grafena oksida. Ini tapi stepnya nggak diperlihatkan ya. Grafena oksida. Kemudian dilakukan lagi nyawa reduktor sehingga menghasilkan grafena oksida tereduksi. Grafena oksida tereduksi. Jadi grafena oksida tereduksi itu ya kita mendapatkannya adalah masih ada oksidanya, masih ada masih ada oksidanya gitu. Meskipun kita berusaha untuk mereduksi itu ya, menghilangkan oksida-oksidanya, melepaskan senyawa-senyawa oksida, tapi tidak bisa pure murni atau bersih sama sekali. Sehingga nanti yang kita dapatkan adalah grafena oksida tereduksi. Gitu. Kalau saya sebagai gambaran, oke, terlihat saya merubah screen saya, terlihat? Terlihat, Pak. Ini, kalau ini bentuk-bentuk ya. Jadi kalau grafen itu sebenarnya pure seperti ini grafit. Ya, ketika dieksfoliasi maka menghasilkan grafen. Jadi benar-benar dia itu dari karbon, beda dengan yang B. Terlihat nggak ya? Saya harus download. Tapi bisa nih. Di sini aja. Nih, jadi kalau grafen itu benar-benar dia adalah pure dari karbon. Oke, ini terlihat. Slide saya muncul ya, tapi sebenarnya kurang besar. Untuk membesarkan, ada. Wait. Oke, terlihat? Ini perbedaan antara grafit
B itu grafen. Ini grafen oksida. Nah, ini grafen oksida tuh masih ada oksidanya. Ini yang merah-merah itu O. Bener ya, screen saya ya? Iya, Pak. Ya, bener, Pak. Nah, ini yang B ini adalah grafen oksida sebenarnya. Tapi kalau pure grafen itu seperti ini, hanya satu lapis, 2 dimensi, ada panjang, lebar doang. Kalau ini karbon quantum dot, ini grafen quantum dot. Nah, bedanya grafen sama grafen quantum dot. Grafen quantum dot. Jadi grafen quantum dot itu adalah satu dimensi. Satu dimensi itu artinya perbandingan antara panjang, lebar, dan tingginya itu sebanding dan dia dalam bentuk minimum. Gitu. Kalau ini grafen ini masih 2 dimensi. Karena ini panjangnya ke sana bisa sampai tak terhingga, ini juga tak terhingga. Terus lebarnya ini hanya cuma satu lapis ini. Ini namanya grafen. Ini grafit, ini grafen oksida, ini grafen oksida. Nah, nanti yang kita dapatkan kemungkinan hanya grafen oksida dan hasil dari yang sudah direduksi. Gitu. Dan untuk mendapatkan yang satu lapis ini, wah ini sangat susah sekali gitu. Jadi ya kita belajar untuk mengarah ke sana gitu. Tapi meskipun hasilnya pun belum kita tidak membuktikan apakah berapa lapis, kita belum sampai membuktikan itu. Karena butuh karakterisasi yang cukup high tech untuk membuktikan berapa lapisnya dengan mengetahui struktur ukuran dari partikel membandingkan dengan ukuran dari karbon dengan persamaan yang lain sebenarnya bisa, tapi ya untuk skala praktikum akan membutuhkan waktu lama. Begitu. Saya kembali lagi ke presentasi modul. Nah, jadi itu kapasitansi ya. Kapasitansi adalah kemampuan suatu perangkat untuk menampung atau menyimpan muatan listrik. Umumnya kapasitansi ditemukan dalam medan elektromagnetik yang menggunakan jenis tertentu dari gaya fisik pada partikel. Gaya ini membuat partikel akan mengambilkan gerakan sebagai hasil dari interaksi muatan listrik. Nah, satuannya adalah farad. Nah, jadi nanti kita hitung berapa farad untuk masing-masing sampel yang kita hasilkan, terus kita bandingkan. Itu untuk teorinya kurang lebih seperti itu. Metodenya, alatnya kita munculkan alat analitik, cawan penguat, cawan penumbuk, oven, furnace, ayakan. Nah, ini nanti kita ayak ya. 200 mesh, tapi kita kayaknya nggak nyampe 200 mesh, hanya 100 berapa mesh. Nggak masalah, kita gunakan yang maksimal kita punya. Magnetic stirrer, ya, nanti kita butuh magnetic stirrer, termasuk yang bisa untuk pemanas. Jadi ya ini magnetic stirrer hot plate. Ya, jadi hot plate yang sekalian bisa mengaduk. Kemudian termometer, kertas saring, sonikator, ya ini untuk ultrasonikasinya. Kemudian kapasitansimeter, nanti kita menggunakan alat kapasitansimeter. Nah, biasanya alat ukur yang multimeter atau multitester itu salah satunya bisa digunakan untuk mengukur kapasitansi. Kemudian alat gelas. Bahannya, bahan. Nah, karena kita ingin membuat tadi arahnya ke grafena oksida reduksi yang mana sumber bahannya itu adalah karbon, sumber utamanya adalah karbon, maka kita akan memanfaatkan biomass ya, yang ada di sekitar kita. Nah, sumber karbon banyak, salah satunya adalah kulit singkong. Ya, bisa kulit singkong, bisa tempurung kelapa, atau bahkan bisa grafit murni. Ya. Tapi di sini kita belajar untuk memanfaatkan lokal biomass, ya. Jadi kulit singkong arahannya ketika kulit singkong itu mungkin tidak digunakan, ya, yang digunakan kan singkongnya. Ya. Kulit singkong mungkin kebanyakan hanya untuk makan ternak. Nah, coba kita manfaatkan ke arah sana. Sumber dari grafit, sumber dari karbon, kemudian nanti jadi grafit, kemudian menjadi grafena oksida reduksi. Kemudian kita butuh aqueous, kemudian H2SO4, KMNO4 dan NaNO3 ini adalah bahan oksidatornya. Kemudian H2O2 atau peroksida ini digunakan mengetes apakah proses oksidasi sudah selesai atau belum.
kemudian HCl ini juga nanti sebagai untuk pencuci, ya, pencuci. Kemudian dibilas menggunakan kertas arit. Persiapan sampel, nah pertama-tama setelah dibersihkan, kulit singkong itu dipotong-potong dengan ukuran rata-rata 3x4, ya, tidak harus sekian, tapi intinya kecil-kecil, agar memiliki ukuran yang homogen dan dijemur terlebih dahulu. Jadi setelah dipotong, dijemur, ya, dijemur. Tapi itu kan dikletek itu, yang kulit paling luarnya itu dihilangin, tinggal putih-putihnya itu, kemudian itu dijemur, kemudian penjemuran dilakukan 12 jam di bawah sinar matahari. Jadi kalian nanti sebelum siap-siap praktikum, kalian sudah menyiapkan ini dulu, kemudian dijemur di rumah masing-masing, ya, berkelompok satu. Kemudian potongan-potongan kulit singkong didehidrasi menggunakan oven. Nah, setelah dijemur, kemudian di oven 70 derajat Celcius dalam waktu 2 jam untuk memastikan kandungan airnya hilang. Nah, kemudian setelah di oven, kemudian diarangkan. Nah, proses pengarangan dilakukan hingga potongan-potongan kulit singkong berubah menjadi warna hitam. Hal ini harus diawasi agar tidak banyak kulit singkong yang berubah menjadi abu. Nah, prosesnya ketika pengarangan ini apa ya namanya? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya tuh apa namanya? Jadi dia dipanasin menggunakan kalau buat masak itu apa? Wajan, atau di sini nanti menggunakan alat pemanas, menggunakan kompor. Kita menggunakan kompor listrik, ada juga kan, atau kompor pemanas. Kemudian itu di atas sampai dia menjadi abu. Menjadi arang, ya, tapi jangan sampai menjadi abu. Nah, ketika sudah menghitam, kemudian dilakukan karbonisasi. Nah, tadi yang sudah menjadi hitam menjadi arang, potong, kemudian dibungkus ke aluminium foil. Setelah itu dilakukan proses karbonisasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam. Berarti ini menggunakan furnace, ya. Jadi potongan-potongan arang tadi dibungkus aluminium foil, kemudian dimasukkan ke furnace 500 derajat Celcius selama 2 jam. Sehingga kan ini untuk memastikan yang senyawa-senyawa yang non karbon itu sudah terabu, gitu, sehingga pure nanti yang kita dapatkan harapannya adalah karbon yang kemurniannya cukup tinggi. Kemudian setelah itu digerus, ya, kemudian diayak dengan ayakan 200 mesh yang ada. Ini di OTK ayakannya, ya. Seperti itu. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Kita lanjut dulu, ya. Kemudian sampai, nah, kemudian setelah diayak, ini saya ada revisi, ya, untuk membuatkan grafit oksidanya. Jadi saya share screen ganti. Ini. Setelah tadi sudah diayak, ini saya buatkan bagan seperti ini agar lebih mudah. Terlihat? Oke. Tadi kita sudah siapkan, sudah dikarbonisasi, ya. Sudah dikarbonisasi. Kalau ketika kita sudah dikarbonisasi, nah harapannya itu sudah menjadi grafit, ya, sudah menjadi grafit. Sudah menjadi grafit hasil yang sudah ayak, ya, sudah diayak tadi yang menjadi grafit. Ya, nanti ditimbang dapat berapa gram. Nah, setelah itu kita mulai di sini. Pertama-tama kita siapkan H2SO4 200 mili. H2SO4. Nah, berarti ini H2SO4 pekat 200 mili. Nah, di dalam glass beaker, ya, glass beaker, kemudian ditambahkan grafit 5 gram. Tambahkan grafit 5 gram. Nah, glass beaker ini
ditaruh di atas ice bath yang suhunya 10 derajat Celcius, di bawah 10 derajat Celcius. Artinya kalian, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi kalian punya hot plate yang sekaligus stirrer, ya, hot plate yang sekaligus stirrer. Nah, di hot plate sekaligus stirrer itu, kemudian di atasnya dikasih semacam baskom. Oke? Nah, di baskom itu kalian kasih es batu. Nah, kemudian setelah baskom ada es batunya. Nah, kemudian di dalam itu kalian taruh gelas beaker. Nah, gelas beaker berapa? Gelas beaker ya bisa yang 500-an mili. Gelas beaker 500-an mili. Oke, jadi dari bawah itu hot plate stirrer, kemudian di atasnya kasih baskom berisi es batu. Nah, di tengah-tengah itu dikasih beaker, gelas beaker. Nah, di mana gelas beakernya itu berisi H2SO4 200 mili ditambah grafit 5 gram. Kemudian ditambahkan perlahan-lahan NaNO3 2,5 gram. Nah, suhunya itu campuran ini suhunya diatur supaya di bawah 10 derajat Celcius. Makanya tadi dikelilingi oleh es beta di es batu tadi. Kemudian dibiarkan selama 1 jam. Nah, kemudian kalau sudah 1 jam ditambahkan KMnO4 30 gram. Nah, ditambahkan perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Karena ini eksotermis. Kenapa kok dikasih es base? Karena dia eksotermis, artinya ketika bereaksi menghasilkan panas, sehingga perlu pendingin. Suhunya tetap dijaga di bawah 10 derajat Celcius. Sampai penambahan KMnO4 selesai. Oh ya, sekarang perlahan-lahan. Kalau udah selesai ya diterusin sampai 2 jam. Begitu. Nah, setelah itu, setelah 2 jam selesai, es base diambil, kemudian ditambahkan aquades 10 ml dropwise. Artinya ditetes-tetes juga secara perlahan. Terus suhu dijaga 90 derajat Celcius. Nah, ini eksotermis kan tadi ketika diambil esnya pasti naik, suhunya akan naik. Apalagi nanti ditambahin air. Nanti suhunya akan naik. Nah, kemudian ditambahkan air selama tetes demi tetes, kemudian didiamkan sampai 2 jam. Nah, kalau sudah selesai, maka kemudian bisa disonikasi. Disonikasi 2 jam, 30 derajat Celcius, kemudian ditambahkan H2O2. Gitu. Tambahkan H2O2. Oke, ini saya balik ya. Ini kebalik. Jadi suhu dijaga 90 derajat ini, kemudian baru ditambahkan H2O2-nya. Sonikasinya setelah ini. Jadi H2O2 dulu 30 derajat Celcius. 30 derajat. 30 derajat ya persennya. Kadarnya 30 derajat, 30%. Sebanyak 30 mili. Kemudian setelah itu baru disonikasi. Kemudian dicuci, disentrifus dan dicuci dengan HCl sampai pH 7, artinya sampai pH netral. Kemudian baru dikeringkan dengan oven. Nah, itu menjadi grafena oksida reduksi. Atau sebenarnya sonikasi di sini tidak diperlukan ya, karena nanti akan dilakukan sonikasi lagi. Gitu. Ya. Sebenarnya ini tidak diperlukan ya, tidak diperlukan. Banyak sih versinya, tapi ini di sini untuk kita besok ini tidak usah dilakukan sonikasi di sini. Jadi setelah ini langsung ditambahkan H2O2, langsung sampai di oven. Nah, itu akan menjadi grafena oksida, ya, grafena oksida. Nah, kemudian baru ditambahkan grafena oksida ini, tambahkan 40 mili aquades, baru disonikasi. Nah, ini untuk melakukan penyayatan. Dilakukan penyayatan. Yang awalnya grafena oksida itu berlapis-lapis, kemudian akan disayat menggunakan ultrasonikasi yang harapannya akan semakin tipis, gitu ya. Di ultrasonikasi, kemudian ditambahkan Zn 16 gram plus 100 mili
35% HCl. Ditambahkan Zn. Zn ini adalah reduktor. Terus ditambahkan HCl 35% sebanyak 100 mili. Nah, setelah itu kemudian disaring, dicuci, menggunakan HCl lagi, terus dicuci lagi menjadikan Aquades. Jadi di sini disaring ya. Setelah ditambahkan Zn dan HCl 35% selama 1 jam, kemudian disaring, kemudian dicuci. Cucinya kita pakai HCl lagi, kemudian menggunakan Aquades. Atau kita lihat setelah disaring ini, kita cek pH-nya. Kalau pH-nya itu tidak basah atau bahkan sudah asam gitu ya, maka nggak perlu ditambahkan HCl. Karena di sini tujuannya adalah supaya dalam keadaan netral. Sehingga nanti tinggal ditambah Aquades hingga pH 7. Gitu. Jadi tadi grafena oksida, kemudian disayat ya, jadi menjadi grafena oksida dengan disayat dipisah-pisah sehingga berlapis-lapis, kemudian ditambahkan Zn sebagai reduktor, sehingga harapannya menjadi grafena oksida tereduksi. Begitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Belum ada? Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini pembuatan grafit oksidanya ini skip ya, tadi sudah dirangkum pakai yang tadi. Nanti kalau misal ketika hari kurang pasti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita sudah dapat bahannya setelah di oven, ya, jadi nanti kita akan membandingkan tuh antara grafit yang hasil dari karbonisasi, nanti kan pasti ada sisanya. Jadi nanti disisihkan yang pure dari grafit, kemudian grafena oksida. Grafena oksida itu berarti, oke, saya kembali lagi di sini. Nah, ketika sampai menjadi grafena oksida ini, nah, kan yang diambil hanya 0,4 gram. Nah, nanti sisanya adalah kita simpan grafena oksidanya. Sisanya kita simpan, yang 0,4 gram dilanjutkan hingga proses menjadi grafena oksida reduksi. Sehingga nanti kita punya sampel pertama, grafena oksida reduksi, kemudian grafena oksida yang sisa tadi ya, kita sisihkan, yang tidak digunakan untuk proses selanjutnya. Dan yang ketiga adalah grafit yang hasil dari sini. Nah, ini kan yang dipakai cuma 5 gram, pasti nanti ada sisanya. Jadi ada grafit, ada grafena oksida, dan grafena oksida tereduksi. Begitu. Kemudian, kalau sudah dapat sampelnya itu, sampel ini 3 ya dia, grafit, grafena oksida, dan grafena oksida tereduksi. Kemudian disiapkan dalam bentuk press, nanti kita press menggunakan alat yang di OTK itu. Kalau tidak ya nanti kita buat seperti kapasitor, ya kapasitor. Teknisnya ketika hari H saya jelaskan. Kemudian sampel itu sampel kemudian diukur nilai kapasitansinya dengan kapasitansimeter sampai menunjukkan angka yang stabil dengan menghubungkan probe alat ke bahan tersebut. Gitu. Kemudian nanti kita ukur berapa nilai kapasitansinya, kemudian kita bandingkan antara ketiganya. Begitu. Oke, ada chat. Pak izin ke kamar mandi, Pak izin ke kamar mandi. Ya itu jadi untuk praktikum kita grafit oksida. Silahkan apabila ada pertanyaan.
Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Oke. Belum itu belum ada gambaran atau apa namanya? Belum ada gambaran atau sudah clear? Mungkin pas praktikum bisa lebih jelasnya, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin bisa kita bahas ketika praktikum ya, teknisnya ya, lebih paham. Artinya nanti persiapkan diri, paling bahan sebenarnya agak setelah ATN ya, jadi kalian siap-siap untuk ATN, untuk datang ke Jogja. Kemudian untuk praktikum ini yang perlu disiapkan adalah tadi bahan sumber karbonnya, bisa kulit singkong ataupun tempurung kelapa. Gitu. Tapi kalau tempurung kelapa ada proses sampai menjadi grafitnya, itu perlu cari tahu tuh caranya bagaimana. Tapi banyak cara karbonisasi dari tempurung kelapa. Karena sebelumnya kalau kulit singkong berarti harus dikeringkan dan sebagainya. Jadi nanti ketika praktikum pada hari H itu kalian sudah siap, sudah mulai di oven. Langkah-langkah sebelum di oven itu harapannya sudah disiapkan oleh masing-masing kelompok ya, katakanlah di kos masing-masing. Karena kan tadi bisa dilakukan di rumah dengan cara dijemur dan sebagainya. Gitu. Oke, cukup. Untuk presensi sudah? Sudah, Pak. Oke, saya cek. Oke, saya harus login dulu ya. Habis waktunya. Untuk